Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini, sahabatku, kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Hari Sabtu, sahabatku, sesudah Rabu Abu. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, sahabatku. Kita tahu bahwa dalam proses pertobatan seringkali kita dihambat oleh pandangan negatif kita atas diri kita sendiri dan rasa pesimis yang tidak membuka kemungkinan untuk berubah, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pandangan masyarakat tentang Lewi juga sungguh negatif karena dia adalah seorang pemungut cukai loh, sahabatku. Tetapi Yesus tidak hanya melihat sebatas penampilan lahiriah, tetapi juga menembus sampai ke dalam hati, sampai pada kebaikan yang masih tersembunyi, sahabatku. Sahabatku, terhadap tindakan dosa Yesus bersikap tegas, yaitu menolak dan memanggil untuk bertobat, sahabatku. Sedangkan kepada pribadi yang berdosa, Yesus menunjukkan perhatian dan kasih-Nya serta memanggil untuk bertobat, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita lihat kembali penggalan ayat dalam firman Tuhan pada kesempatan ini, sahabatku. Dikatakan tadi di sana seperti ini, sahabatku. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, penerimaan dan kasih Yesus mengubah Lewi dan memunculkan apa yang terbaik dalam dirinya, sahabatku, sehingga Allah bisa menggunakannya untuk menjadi saluran berkat-Nya, sahabatku. Kita bisa menjadi apa yang terbaik yang ada di dalam diri kita, sahabatku, karena Yesus mencintai kita. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kuasa cintanya mengubah kita secara total. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, sangat jelas sekali, sahabatku, penggalan ayat di atas tadi. Apa aja, sahabatku? Ada kata, "Ikutlah aku." Lalu di ayat terakhir ada juga penggalan ayat demikian, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sungguh kita diingatkan, dikuatkan pada kesempatan ini sahabatku. Maka apa yang ada dalam diri kita, mari sahabatku, kita jadikan hidup kita menjadi saluran berkat bagi orang banyak sahabatku. Percayalah sahabatku, dan mari hidup kita semakin menjadi saluran berkat bagi orang banyak sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, mari tanpa ragu, tanpa menunda waktu, tanpa menunda kesempatan. Karena Tuhan memanggil tadi, ikutlah aku. Mari kita jadikan hidup kita saluran berkat dan hidup kita semakin berguna. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, mari kita satukan hati dan pikiran kita akhiri renungan singkat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala firman yang boleh kami terima, yang boleh kami cecap pada kesempatan ini Tuhan. Ya Yesus, Tuhan kami, bantulah kami untuk mengalami cinta-Mu, agar apa yang terbaik dalam diri kami bisa diwujudkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berdoa memohon kekuatan bagi banyak orang yang saat ini mengalami kekecewaan, rasa penyesalan, beban mental, dikucilkan, ditinggalkan ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati mereka dengan kuasa-Mu yang kudus. Engkau sembuhkan, Engkau berikan rahmat kesejahteraan dan pertolongan-Mu sungguh hadir dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa pula ya Tuhan, bagi banyak keluarga dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau selalu menjamah, memberkati, memberikan hikmat, sukacita, perlindungan, dan juga pertolongan selalu dalam hidup mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama sahabatku. Mari sahabatku, hidup kita semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Ingat tadi firman Tuhan, ikutlah aku. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh perlindungan, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.